Puji nama Tuhan. Shalom jemaat-jemaat yang kasih oleh Tuhan. Shalom. Kita semua percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna untuk kita. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Karena hanya di dalam namanya kita punya semangat yang baru, kita punya kekuatan yang baru. Haleluya. Firman dari jalan, periksa iman di setiap waktu, lindungiku dari siapa. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selamat haleluya. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berharap. Amin. Di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Yesus berharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Karena Engkaulah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan biarlah segala pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus.
kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sangat baik,
disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Wibisanu Halim. Kami percaya Kau telah berbicara kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan menegur kami, akan menghibur kami, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Berkati hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota.
Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya kita memang memasuki tahap ke new normal atau normal yang baru atau tatanan hidup yang baru setelah pandemi yang begitu lama dan mencekam dan begitu terjadi luar biasa di lingkungan kita, tidak hanya di negeri kita, sampai ke seluruh dunia menghadapi ini semua. Dan Pemda DKI sudah memulai untuk membuka secara bertahap. Yang pertama adalah tempat-tempat ibadah, rumah-rumah ibadah sudah boleh dibuka, mulai dibuka. Namun dengan berbagai pertimbangan, saya masih belum bisa membuka gereja ini. Dan kita belum dapat bertatap muka secara langsung di dalam ibadah raya seperti sebelumnya. Dan mungkin minggu depan bila keadaannya sudah memungkinkan, baru kami akan membuka gereja untuk bisa bertatap muka secara langsung, namun dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 dengan tertib, dengan benar, supaya kita semua terjaga kesehatannya. Jika memang kita semua betul-betul menginginkan bahwa gereja dapat dibuka dan ibadah kembali seperti biasa, tentunya kita harus betul-betul mentaati protokol COVID-19 atau peraturan ketetapan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita jalani. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada orang-orang yang kita kasihi, ada di sekitar kita. Entah itu di rumah, suami, istri, anak, kakak, adik, orang tua yang mungkin tinggal serumah, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, sahabat kita, tetangga kita kiri kanan. Dan kalau kita menjaga pola hidup kita, hanya ada dua resiko sebenarnya yang akan kita akan hadapi, yaitu kita yang menulari atau kita yang tertular. Tapi untuk kedua-duanya pasti ada ruginya. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen yang benar, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus memperhatikan tubuh kita sendiri. Dan Tuhan juga mengajarkan kasih, yaitu apa yang kita harus lakukan terhadap diri kita dan orang lain. Tubuh kita adalah bait Allah, demikian firman Tuhan katakan. Dan dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus menyalurkannya kepada orang lain. Dengan demikian, jika kita menjaga kesehatan tubuh kita sehingga kita tidak menulari orang lain, itu sama saja
kita berbuat kasih terhadap orang lain. Karena mungkin banyak dari antara orang Indonesia ini yang mempunyai tubuh yang kuat sehingga hanya menjadi OTG atau orang tanpa gangguan. Ada banyak kasus, ada banyak cerita bahwa mereka tidak merasakan apapun, tidak merasakan ada gejala-gejala dari sakit penyakit itu, namun tiba-tiba orang yang dekat dengan dia sudah tertular. Oleh karena apa? Karena orang itu sendiri tahan terhadap virus, namun dia tidak bisa menahan virus itu menulari orang lain. Mungkin ada juga dari antara kita yang berkata, seperti tidak punya iman aja Pak. Jalan aja, Tuhan pasti melindungi kita. Ya, betul Tuhan bisa melindungi kita. Tapi hati-hati kalau kita menularkan sesuatu atau menularkan penyakit kepada orang lain, kita juga akan jadi yang salah. Dan kadang-kadang keberanian kita yang kita dasari bahwa kita orang yang beriman, sebetulnya hanya sekedar bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita ini kuat, kita ini sehat, dan lebih cenderung kepada kita sebetulnya sedang mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 7 katakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Atau di 1 Korintus 10 ayat 9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Mungkin kasus saat ini bukan masalah dipakut oleh ular, tapi oleh barang yang sangat-sangat kecil, yaitu virus. Jangan kita bertindak bodoh, jangan kita bertindak sembrono. Di tengah pandemi yang dahsyat ini, mungkin saja ini terjadi dan dibiarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat apakah anak-anaknya benar-benar berpegang kepada perintah Tuhan. Anak-anaknya berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Anak-anaknya benar-benar hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Dan mau rendah hati di hadapan Tuhan. Atau kita sedang berpegang kepada kekuatan sendiri. Kita sedang berpegang kepada prinsip hidup kita sendiri. Kita sedang berpegang kepada kemampuan kita sendiri. Dan kita sudah bertindak semau-maunya. Saya yakin kalau Tuhan membiarkan virus ini terjadi, itu juga berarti pelatihan buat kita atau mengintrospeksi kepada kita, dipaksa kita untuk merenungkan tingkah laku, sikap, perbuatan hidup kita sendiri. Di Ulangan 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di dalam Ulangan ini dikatakan, ini cerita waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada 40 tahun Tuhan membiarkan mereka di padang gurun dengan satu tujuan. Tuhan ingin melihat apakah mereka benar-benar hidup menurut ketetapan Tuhan. Mungkin tidak akan selama itu jika mereka tidak bersungut-sungut. Mungkin tidak akan selama itu jika mereka betul-betul ikut apa yang Tuhan mau. Mungkin tidak akan selama itu jika mereka benar-benar menuruti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi oleh karena kedegilan hati mereka, karena oleh pembangkangan mereka, karena ketidaksadaran mereka, karena kearoganan mereka, maka semua itu harus mereka jalani. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang taat pada Tuhan. Kita orang-orang yang mudah untuk bertobat. Kita orang-orang yang mudah menyadari kesalahan kita. Kita orang-orang yang mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dari sekitar kita, bahkan dari bumi Indonesia ini. Nah, sekarang bagaimana kita akan memasuki new normal ini, memasuki tatanan yang baru ini, di mana segalanya sudah mulai berubah, lalu keadaan ekonomi juga tidak akan segera pulih dengan cepat menurut perkiraan para ahli tentunya. Ada 3 hal yang saya akan ulas di sini.
bagaimana kita memasuki langkah new normal ini. Yang pertama adalah menjadi bijaksana dan memiliki hikmat Allah. Ada di Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hendaklah engkau berhikmat dan bijak di dalam berpikir, di dalam berbuat, dalam berkata-kata. Seperti beberapa waktu yang lalu yang pernah saya katakan. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bapak Ibu Saudara, yang saya maksudkan di sini adalah kembali, janganlah kita menentang sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu apakah betul kita dapat hadapi. Janganlah kita menentang peraturan pemerintah dengan kita merasa tidak sabar, sudah terlalu lama untuk berdiam diri, sudah tidak dapat bekerja, tidak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Saya mau katakan, untuk menjadi bijaksana dan berhikmat itu tidak perlu atau bukan karena satu pendidikan tertentu, bukan karena pendidikan formal, bukan karena kita kuliah di sosiologi, bukan kita berkuliah di psikologi, bukan itu semua. Tetapi orang yang bijak, saya mau katakan, adalah orang yang mampu melihat segala sesuatu dan menyikapinya dari sudut pandang rohani. Sehingga dia tahu bagaimana dia harus bertindak, dia tahu bagaimana dia harus berkata-kata, dia tahu bagaimana dia harus berpikir. Di dalam Alkitab, mengenai orang yang bijaksana selalu dikaitkan dengan orang yang takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian juga di Ayub 28 ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita juga menjauhi hal-hal yang membahayakan hidup kita, bukan karena Tuhan tidak bisa menolong kita, atau bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, tetapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Dia akan membimbing kita, dan paling tidak kita tahu bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 6 ayat 17 katakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dengar baik-baik, saya tidak mengatakan bahwa COVID-19 ini sesuatu yang najis. Tapi Tuhan akan berbicara kepada pemerintah supaya kita menjauhinya, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita menjaga hidup kita. Demikian juga kita menjaga kehidupan orang lain. Kita menjaga kesehatan kita, sekaligus kita juga menjaga kesehatan orang lain. Itu yang Tuhan mau saat ini kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Berhikmat bukan saja soal mengatasi bagaimana kita terhindar dari COVID, bagaimana kita menyikapi COVID ini. Tapi dengan adanya pandemi yang luar biasa, yang semua kita merasakan dampaknya dari kehidupan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dampak yang positif, ada dampak yang negatif. Dampak negatif kita sudah tahu pasti. Semua kondisi perekonomian menurun secara drastis. Rumah sakit menjadi penuh dengan orang-orang yang terpapar COVID-19. Perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps. Usaha-usaha banyak yang mulai tutup. Orang-orang yang kena PHK semakin hari semakin bertambah. Itu negatifnya. Tapi ada juga yang mendapatkan hal yang positif. Misalnya kurir-kurir pengiriman barang. Saya dengar mereka begitu overload. Mereka begitu banyak order. Penjualan-penjualan makanan secara online luar biasa terjadi.
Mereka yang berusaha di bidang sembako makin hari makin bertambah-tambah pembelinya. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan mereka. Justru disinilah iman kita diuji. Apakah kita punya pengharapan yang betul kepada Tuhan, pengharapan yang benar kepada Tuhan? Apakah kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan kalau kita sudah memintanya? Karena ada banyak orang atau beberapa orang saya mau katakan, mereka terpuruk, mereka tidak dapat bekerja lagi, dan sudah disarankan untuk cobalah mulai berjualan kecil-kecilan. Waktu diberi saran coba jualan nasi uduk atau nasi goreng, langsung dia katakan, di sebelah sana sudah banyak yang jualan nasi goreng, itu juga nggak laku, percuma, nggak akan laku juga. Atau coba jualan bakso yang lebih mudah. Dia bilang, sebelah sana juga banyak yang jualan bakso, yang itu tutup, yang itu juga tutup, ini juga nggak laku. Belum apa-apa, dia sudah mengatakan ini tidak bisa, itu tidak laku, belum melakukan sesuatu pun. Saya mau katakan orang-orang seperti ini, dia sebetulnya sedang menghalangi berkat Tuhan turun atas dia. Dia hanya maunya merenungi nasibnya, tidak mau berusaha, dan menganggap semuanya serba sulit. Tapi saya yakin kalau kita mau berusaha, mungkin ada banyak orang yang berjualan bakso misalnya. Tapi kalau Tuhan mau berkati, bukannya tidak mungkin bakso yang dia jual akan laris luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mungkin tidak mempunyai hikmat, atau kita belum mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, atau kita bingung apa yang harus saya lakukan ke depan, tanya sama Tuhan. Bila perlu doa puasa, dekat dulu sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Kalau kita tidak punya hikmat itu, minta sama Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta dulu sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikannya. Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, saat kita minta, Tuhan pasti beri. Tapi jangan kita punya hubungan sama Tuhan pada saat kita butuh aja. Pada saat kita mau minta sesuatu, baru kita dekat-dekat sama Tuhan. Begitu kita sudah diberi, kita melupakannya. Berapa banyak orang yang sering melakukan seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi perputaran ekonomi ke depan yang semakin turun ini, kita betul-betul perlu hikmat dari Tuhan. Dan itu kita harus minta sama Dia. Demikian juga saya yang harus lakukan. Setiap saat saya berdoa, saya selalu minta hikmat Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Dan saya akan kerjakan dengan segenap hati. Yang kedua adalah jangan menyerah. Mungkin seolah-olah menurut pengalaman kita tidak akan pernah berhasil. Percuma orang lain sudah melakukan seperti yang tadi saya katakan. Orang lain sudah melakukan ini, orang lain sudah melakukan itu, dan percuma kita tidak akan dapat menyaingi mereka. Mereka punya modal besar dan sebagainya. Buanglah itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Selama kita hidup bersama dengan Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, percayalah Tuhan tidak pernah akan tutup telinga. Tuhan tidak akan pernah menutup matanya terhadap kita. Tuhan tidak akan pernah bisa memalingkan wajahnya daripada kita, anak-anaknya yang Dia kasihi. Mungkin kita sudah berusaha sedemikian luar biasa. Yang perlu dilakukan hanya satu, bersabar. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar cerita mengenai ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Saya pribadi pernah hampir terpuruk di dalam bisnis saya sendiri. Ada beberapa orang yang menipu saya dan habis. Saya tidak punya apa-apa.
Tapi dengan kesaksian yang pernah saya baca bahwa Colonel Sanders ini, dia begitu terpuruk habis-habisan, dia mulai bangkit pada usia yang ke-65 tahun. Di situ baru dia bangkit. Karena apa? Satu-satunya bukan karena dia tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah berhenti untuk mencoba pada saat dia gagal. Dia gagal, dia bangkit lagi. Dia gagal, dia bangkit lagi. Hanya orang yang seperti itu yang akan pernah berhasil. Sekarang di seluruh dunia selalu ada Kentucky Fried Chicken di mana-mana. Itu dari hasil kita tidak pernah menyerah. Matius 6 ayat 7 katakan, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bukan karena panjang lebarnya doa, bukan karena kalimat yang begitu luar biasa yang mendayu-dayu yang Tuhan dengarkan doa itu. Tapi saya mau garis bawahi, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang benar-benar mengenal Allah dan mengenal dengan cara yang benar, dia pasti tahu bagaimana dia harus berdoa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengurapi dia, yang membantu dia untuk menyatakan doa kita kepada Bapa di surga. Jadi tidak usah bertele-tele, gak usah sampai rinci habis. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang harusnya kita lakukan. Tuhan tahu bagaimana kita seharusnya bertindak. Tetapi kita malah banyak bertele-tele, kita banyak mengajari Tuhan. Seringkali kita berdoa adalah lebih kepada Tuhan untuk mengatur kehidupan kita seperti yang kita mau. Tuhan memberkati kita seperti yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Tanpa sadari kita sering kali berdoa seperti itu. Kita atur Tuhan. Tuhan begini saja, saya mau usaha ini, tapi ini ada begini, Tuhan tolong atur. Kita atur Tuhan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti tandanya bahwa kita belum benar-benar mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Allah dan kita berdoa dengan cara yang benar, percayalah Roh Kudus juga berdoa bagi kita kepada Bapa di surga. Firman yang lalu, khotbah yang lalu saya sudah katakan seperti itu. Matius 18 ayat 9 katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi jangan berjalan sendiri Bapak Ibu. Ajak istri, ajak anak-anak, ajak suami. Kalau kita punya suatu rencana, bawa, gumulkan ini di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Firman Tuhan katakan 2 orang atau lebih berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan doa yang dinaikkan dengan secara bersama-sama dan sepakat, Tuhan katakan akan mengabulkannya. Percaya Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa menyarankan Bapak Ibu Saudara untuk bisnis A, bisnis B, usaha A, usaha B, kerjakan A, kerjakan B. Belum tentu saya bisa menguasai semuanya. Tapi ini kembali kepada pribadi Bapak Ibu Saudara masing-masing dengan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Yang ketiga, berani untuk percaya. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperolehnya segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita berani percaya kepada Tuhan dengan segala keberserahan kita. Bukan menyerah, tapi berserah. Kita berani percaya dan sangat amat percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Pada saat kita memintanya, kita dengan yakin meyakini bahwa Tuhan pasti mengabulkannya. Selama itu kita lakukan dengan cara yang benar.
1 Petrus 3 ayat 12 katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah kali ini adalah orang-orang yang benar, yang tidak pernah berbuat jahat. Amin. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, ayo kita berani percaya. Berarti kita berani menanggalkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita di belakang. Buang jauh-jauh. Minta ampun sama Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bereskan semua yang mengganggu, bereskan semua yang menghalangi berkat-berkat Tuhan atas kita. Yaitu apa? Dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, ini semua ada janji-janji firman. Ada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, ada semua di situ. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan saat ini, yang mungkin sudah mengalami PHK, yang usahanya mulai menurun, buru-buru kesempatan ini cari Tuhan yang benar. Cari Tuhan dengan cara yang benar. Tanggalkan semua dosa pelanggaran kita. Ayo, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jangan terlalu banyak khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghadapi new normal ini, 3 hal paling tidak yang saya dapat katakan dan saya dapat berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menjadi bijaksana dan memiliki hikmat Allah. Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, berani percaya. Semuanya ini harus kita lakukan dengan benar. Dan kita harus benar-benar mengenal Allah yang benar, dengan cara yang benar. Dan kita tahu kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita menaruhkan harapan kita. Dan saya percaya, saya yakin, tidak ada satupun anak-anaknya yang berharap hanya kepada Tuhan, dibiarkannya jatuh tergeletak, dibiarkannya hancur kehidupannya. Tidak mungkin, saudara. Karena kita mengenal Allah yang benar, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, untuk menolong kita, untuk menghapus dosa kita, untuk menyehatkan kita, untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Semuanya dilakukan untuk kita. Jadi percayalah, tidak mungkin Allah membiarkan kita sendiri. Selamat memasuki new normal. Selamat memasuki tatanan hidup yang baru. Selamat memasuki bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa cuplikan ini mewakili apa yang telah kami lakukan dari persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberikan kepada gereja kami, dan kami salurkan kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, bila ada yang tergerak untuk juga membantu mereka, semua yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada persembahan diakonia ini kami salurkan kepada mereka semua melalui rekening BCA untuk persembahan umum dengan nomor rekening 0706 555 158 dan rekening diakonia nomor rekening 0706 555 000. Dan kiranya Tuhan memberkati dan mengembalikan semua yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa syafaat pada saat ini. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui mulut bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini. Firman yang menguatkan kami, firman yang menegur kami, firman yang mendukung kami, firman yang menghibur kami. Biar itu boleh kami terima dengan sukacita, dan kiranya firman ini boleh menjadi rhema dalam hati setiap kami. Tuhan memberkati semua yang mendengarkan ibadah online ini. Tuhan sertai mereka apapun keadaan mereka, apapun yang menjadi kesulitan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa mereka tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan akan bersegera menolong. Tangan Tuhan akan segera menuntun. Tangan Tuhan akan segera mengangkat mereka. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar kami juga berdoa buat mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan damai sejahtera, mereka diberikan sukacita, mereka diberikan pengharapan yang luar biasa yang dari Tuhan. Roh Kudus mengurapi anak-anak-Mu semua. Bapa, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai berkati mereka, berikan hikmat kepada anak-anak-Mu Bapa, supaya mereka juga boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka yang terpapar COVID-19. Dimanapun mereka berada Bapa, kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Sertai, berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan, dan terutama berikan mereka pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada semangat yang luar biasa di antara para penderita ini Tuhan, sehingga mereka semakin dipulihkan. Mereka tidak menjadi mati sia-sia, tapi mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para dokter, para perawat, para medis yang bertugas, dan mereka semua yang ada di garis depan. Siapapun mereka, termasuk juga di antaranya TNI Polri yang menjaga keamanan, para petugas pemakaman, para supir-supir ambulans, dan semua Tuhan yang berhubungan langsung dengan COVID-19 ini. Kami berdoa tidak ada satupun mereka yang terpapar COVID ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka tetap semangat untuk melayani mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa juga buat pemerintahan bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, para wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR, TNI dan Polri, dan semua mereka membahu-membahu Tuhan untuk memulihkan bangsa ini dari segala keterpurukan akibat pandemi COVID ini. Kami percaya segala ketetapan-ketetapan yang dibuat, segala peraturan-peraturan yang dibuat, semua adalah karena hikmat yang dari Tuhan turun atas mereka untuk menyelamatkan bangsa ini. Bahkan ketetapan-ketetapan mengenai perekonomian, pemulihan perekonomian bangsa ini, kami percaya semua sudah Tuhan atur. Dan kami katakan, pulihlah ekonomi bangsa ini, sehatlah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, saya berdoa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ketaatan mereka akan pemerintah pusat di dalam nama Yesus Kristus itu terjadi untuk semua daerah yang ada di Indonesia, menjadi damai, tentram, dan sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami naikkan doa puji syukur ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekal sekarang dan sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan pegang janji Tuhan. Diberkatilah engkau saat keluar dan masuk pintu rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segenap usaha pekerjaan dan juga pelayananmu, dan kiranya senantiasa diperbuatnya berhasil untuk apapun yang kau kerjakan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga yang telah dinyatakan di dalam Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.